Oke, coba bayangin ini. Anda lagi baca berita, terus ketemu grafik dari kantor berita sekelas Reuters. Oke. Topiknya soal hukum senjata api di Florida yang stand your ground itu. Hmm. Nah, grafiknya ini nunjukin angka pembunuhan pakai senjata api setelah hukum itu disahkan di tahun 2005. Hmm. Dan kalau dilihat sekilas ya, grafiknya itu kelihatannya anjlok, turun drastis. Kesan pertama saya, wah, hukum ini berhasil dong. Tentu, itu reaksi pertama yang wajar banget. Grafiknya kan terlihat sangat meyakinkan. Tapi kalau Anda perhatikan lebih teliti lagi, ada satu detail kecil yang aneh, dan itu mengubah keseluruhan cerita. Nah, ini dia. Saya juga ngerasa ada yang janggal, tapi nggak langsung ngeh gitu. Apa? Hmm. Apa itu? Sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya itu dibalik. Dibalik. Iya, angka nolnya ada di atas dan angka yang lebih besar justru ada di bawah. Jadi garis yang kelihatan turun itu sebenarnya nunjukin angka yang makin gede. Astaga, benar juga. Jadi apa yang kelihatan kayak penurunan tajam itu sebetulnya kenaikan yang tajam. Tepat. Gila, ini cuma dengan membalik satu sumbu, ceritanya berubah 180 derajat. Ini contoh yang pas banget buat memulai pembahasan kita. Oke, mari kita kupas tuntas sumber-sumber yang sudah Anda kirimkan. Siap. Melihat materi Anda, terutama yang kita fokuskan dari bab 7 tentang visualisasi data, jelas banget kalau sebuah gambar bernilai 1000 kata, itu bisa juga berarti sebuah gambar bernilai 1000 kebohongan. Tepat sekali. Tujuan kita di sini adalah supaya Anda punya semacam kacamata khusus gitu ya, buat melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah grafik. Kita akan bedah trik-trik yang paling umum dari yang paling kelihatan sampai yang paling halus. Supaya bisa bedain mana data yang jujur, mana yang, apa tadi istilahnya di sumber Anda? Sampah grafis atau chart jang. Oke, saya suka istilah sampah grafis. Nah, di sumber Anda, ada dua kategori besar untuk grafik yang jelek ini. Yang pertama disebut bebek. Kenapa bebek ya? Istilah ini dari Edward Tufte, salah satu pakar visualisasi data. Idenya begini, kalau Anda punya bangunan bentuknya bebek, jual telur bebek, terus papan namanya juga gambar bebek, itu bukan arsitektur yang bagus. Oke, Itu cuma hiasan yang berlebihan. Nah, dalam grafik, bebek itu saat hiasannya jauh lebih dominan daripada fungsinya. Contohnya, diagram lingkaran yang dibentuk kayak tanduk domba. Kelihatannya artistik, tapi buat bandingin data jadi susah banget. jadi hiasan yang justru bikin kita bingung ya. Paham. Nah, kategori kedua ini yang menurut saya lebih cerdik. Namanya sepatu kaca. Ini maksudnya apa? Kayak cerita Cinderella? Persis, sepatu kaca itu saat sebuah format visualisasi yang terkenal yang kita semua hormati, kayak tabel periodik kimia atau peta kereta, dipaksakan buat nampilin data yang sebetulnya nggak cocok sama sekali. Tujuannya apa tuh? Tujuannya jelas, mau minjem otoritas dan kesan ilmiah dari format aslinya, padahal isinya nggak punya logika yang sama. Jadi datanya dipaksa masuk ke format yang nggak pas. Saya tahu persis apa yang Anda maksud. Saya sering banget lihat tabel periodik pemasaran konten atau tabel periodik keterampilan data. Jujur aja, saya selalu mikir itu kelihatan sistematis dan keren banget. Nah, disitulah letak tipuannya. Tabel periodik asli buatan Mendeleev itu kan punya logika internal yang kuat banget. Posisi setiap elemen itu ditentukan oleh nomor atomnya. Ada struktur, ada alasan di baliknya. Iya. Nah, tabel periodik pemasaran ini dasarnya apa? Seringkali cuma daftar acak yang dijijelin ke dalam kotak-kotak biar kelihatan canggih. Itu upaya nyuri wibawa sains tanpa kerja kerasnya. Oke, jadi cuma daftar belanja yang didandani kayak tabel ilmiah. Terus ada juga contoh peta kereta bawah tanah kan? Peta asli London Underground itu kan jenius, tapi sekarang dipakai buat semuanya. Betul. Saya pernah lihat peta genre musik rock atau alur cerita novel. Kadang-kadang sih oke, tapi seringnya malah bikin pusing. Bener, karena peta kereta itu kan dirancang buat satu hal, nunjukin koneksi dalam jaringan, buat navigasi. Kalau datanya nggak punya struktur jaringan kayak gitu, ya malah bikin bingung, bukan jelas. Tapi ada satu lagi yang paling sering jadi korban, diagram Venn. Oh, yang lingkaran-lingkaran itu. Gimana salah pakainya? Sumber Anda ngasih contoh yang luar biasa. Ada perusahaan mau nunjukin nilai-nilai inti mereka, kemitraan, inovasi, dan kepercayaan. Mereka pakai diagram Venn dengan 3 lingkaran. Oke, saya coba bayangin. 3 lingkaran. Tunggu,
Diagram Venn itu kan intinya di bagian yang tumpuk tindih kan, irisannya. Tepat. Kalau mereka naruh tiap nilai di lingkaran yang kepisah, loh, berarti secara visual diagram itu malah bilang kalau kemitraan, inovasi, sama kepercayaan itu hal-hal yang nggak ada hubungannya di perusahaan mereka. Nah, Ran. Ini semua contoh salah kostum visual. Oke, jadi kita harus waspada sama grafik yang salah kostum. Tapi rasanya ada jebakan yang lebih halus dan lebih sering kita lihat di berita kan? Di sumber Anda ini banyak banget dibahas soal permainan sumbu dan skala. Ya, dan disinilah manipulasi yang disengaja sering terjadi. Trik yang paling klasik itu memotong sumbu vertikal atau sumbu Y. Ah, ini dia. Sumber Anda ngasih contoh grafik batang yang bandingin tingkat kepercayaan di Quebec sama wilayah Kanada lain. Kalau lihat grafiknya, perbedaannya kelihatan gede banget. Orang Quebec jadi kelihatan sangat nggak percaya sama orang lain. Dramatis kelihatannya ya. Iya, dramatis banget. Tapi kalau Anda lihat lagi angkanya, sumbu Y-nya itu nggak dimulai dari 0. Dimulai dari angka 35. Ketika grafik yang sama digambar ulang dengan NAR, yaitu dimulai dari 0, perbedaannya ternyata jauh lebih kecil, nggak sedramat itu. Tunggu dulu, apakah aturan mulai dari 0 ini berlaku buat semua jenis grafik? Soalnya saya ngerasa pernah lihat grafik garis, misalnya harga saham gitu, yang sumbunya nggak mulai dari 0 dan kelihatannya wajar-wajar aja. Pertanyaan yang bagus banget, dan ini nuansa yang penting. Aturan mulai dari 0 itu krusial untuk grafik batang atau bar chart. Kenapa? Karena pas lihat grafik batang, otak kita itu secara otomatis bandingin panjang batangnya. Oke, Memotong bagian bawahnya itu sama aja bohong secara visual. Tapi, buat grafik garis atau line chart, apalagi yang nunjukin perubahan waktu, ceritanya beda. Fokusnya kan ada di tren, di naik turunnya garis. bener juga. Nah, dalam kasus itu, mempersempit rentang sumbu Y justru bisa bantu menyoroti fluktuasi yang penting. Jadi kuncinya adalah ngerti apa yang mau dibandingin, besaran absolut atau perubahan tren. Oke, itu jelas banget. Jadi konteks jenis grafiknya nentuin ya. Nah, ada lagi yang lebih rumit. Grafik dengan dua sumbu Y. Ini rasanya kayak buka potensi kebohongan 2 kali lipat. Anda benar. Grafik sumbu ganda atau dual axis itu salah satu alat paling bahaya kalau di tangan orang yang nggak jujur. Karena Anda punya dua skala yang beda, Anda bisa ngatur skalanya sesuka hati. Biar dua garis itu kelihatan gerak barengan. Seolah-olah ada hubungan sebab akibat. Sumber Anda kan menyoroti contoh yang sangat terkenal ya. Studi yang sudah dibantai yang nyoba menghubungkan vaksin MMR sama autisme. Betul sekali. Dan dengan manipulasi skala, kedua garis itu dibuat seolah-olah naik beriringan. Persis. Tapi kalau Anda taruh kedua data itu di skala yang proporsional, yang sama-sama mulai dari 0, Anda bakal lihat kebenarannya. Kenaikan cakupan vaksin itu perubahannya kecil, sementara lonjakan diagnosis autisme itu gede banget. Nggak ada korelasinya sama sekali kalau disajikan dengan jujur. Oke. Dengan sumbu ganda, Anda bisa bikin penjualan es krim kelihatan menyebabkan serangan hiu, cuma karena dua-duanya naik pas musim panas. Selain sumbu vertikal, sumbu horizontal atau sumbu X juga bisa dimanipulasi kan? Ini soal bingkai waktunya. Benar. Konteks waktu itu segalanya. Sebuah cerita bisa kelihatan beda banget tergantung seberapa panjang atau pendek rentang waktu yang Anda pilih. Contoh di sumber Anda soal saham Facebook di tahun 2018 itu bagus banget. Kalau kita lihat grafik yang cuma nunjukin 4 hari pas sahamnya anjlok, itu kelihatan kayak kiamat. Betul. Curam, tajam, mengerikan. Kalau saya punya sahamnya dan cuma lihat grafik itu, saya pasti panik jual. Tentu. Dan mungkin itu tujuan si pembuat grafik. Tapi coba kita perluas rentang waktunya, jadi 1 tahun penuh. Ceritanya jadi beda ya? Beda banget. Penurunan tajam itu ternyata cuma salah satu dari banyak fluktuasi. Dan seringkali penurunan kayak gitu diikuti pemulihan. Grafik jangka pendek bikin panik, grafik jangka panjang ngasih perspektif. Padahal datanya 100% akurat, cuma bingkainya yang beda. Oke, ada satu lagi trik yang menurut saya paling licik dari semua yang dibahas, yaitu manipulasi ukuran kelompok atau bin size. Wah, yang ini benar-benar butuh perhatian ekstra. Ya, ini sangat halus. Contohnya ada grafik yang mengkritik rencana pajak Presiden Obama waktu itu. Grafik batangnya dirancang biar kelihatan beban pajak terbesar itu jatuhnya ke kelas menengah. Oke. Batang untuk kelompok pendapatan menengah itu kelihatan jauh lebih tinggi daripada kelompok kaya atau miskin. Gimana caranya mereka bisa bikin ilusi kayak gitu?
dengan cara yang cerdik banget. Mereka memanipulasi lebar keranjang pendapatan di sumbu X. Buat kelompok penghasilan rendah, mereka bagi jadi keranjang yang sempit, misalnya per $10.000. Begitu juga buat kelompok yang kaya banget. Terus? Nah, untuk kelompok pendapatan menengah, mereka gabungin jadi satu keranjang yang super lebar. Misalnya rentangnya $100.000. Saya ngerti sekarang. Ya jelas aja batang buat kelas menengah jadi yang paling tinggi karena itu akumulasi pajak dari rentang pendapatan yang jauh lebih gede. Tepat. Itu kan bukan perbandingan yang adil sama sekali. Wow, yang itu benar-benar licik. Saya mungkin ndak akan pernah sadar. Jadi intinya mereka menggelembungkan kategori kelas menengah biar batangnya kelihatan paling jangkung. Anda menangkapnya dengan sempurna. Itu ilusi optik yang diciptakan bukan dengan mengubah angka, tapi dengan mengubah cara data dikelompokkan. Dan semua trik yang udah kita bahas ini sebenarnya bisa diringkas lewat satu prinsip utama yang kuat banget. Oke, apa itu? Sumber Anda menyebutnya prinsip tinta proporsional. Oke, prinsip tinta proporsional. Kedengarannya agak teknis. Bisa tolong jelasin maksudnya apa dengan bahasa yang lebih simpel? Tentu, idenya simpel banget. Jumlah tinta, atau kalau di dunia digital, kita sebut aja jumlah area piksel, yang dipakai buat mewakili sebuah nilai data, harus proporsional langsung dengan nilai itu sendiri. Maksudnya? Jadi, kalau nilai A itu 2 kali lebih besar dari nilai B, maka area atau batang yang mewakili A juga harus kelihatan 2 kali lebih besar. Pelanggaran terhadap prinsip inilah akar dari hampir semua visualisasi data yang menyesatkan. Oke. Jadi ini kayak detektor kebohongan universal buat grafik. Sumber Anda ngasih contoh bagus dari dunia sepak bola. Ada grafik yang bandingin total tembakan ke gawang sama tembakan yang tepat sasaran. Iya. Untuk tim yang setengah tembakannya tepat sasaran, secara angka kan 50%. Tapi di grafiknya, area yang diarsir buat tepat sasaran cuma 1/4 dari total area. Mata kita kan nangkepnya area, jadi akurasi tim itu kelihatan jauh lebih jelek dari kenyataannya. Tepat. Otak kita itu diprogram buat membandingkan area secara visual. Pas area itu nggak proporsional sama angkanya, ya kita ditipu. Prinsip ini juga menjelaskan dengan gamblang kenapa diagram lingkaran 3D atau 3D pie chart itu ide yang sangat-sangat buruk. Aduh, saya jadi ingat pernah bikin grafik kayak gini di presentasi. Maksudnya biar kelihatan keren, tapi ternyata malah menyesatkan ya. Kenapa gitu? Karena efek perspektif 3D itu. Potongan kue yang ditaruh di depan secara visual bakal kelihatan jauh lebih besar dan penting daripada potongan dengan nilai yang sama persis di bagian belakang. Oh iya ya, bener juga. Efek 3D itu murni hiasan, sebuah bebek yang secara aktif mengorbankan kebenaran data. Itu melanggar prinsip tinta proporsional secara terang-terangan. Jadi, saran praktisnya, jangan pernah pakai diagram lingkaran 3D. Oke, dicatat. Nggak ada lagi pie chart 3D buat saya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, dari grafik Florida dengan sumbu terbalik di awal, lalu ada grafik yang salah kostum, sampai permainan skala dan sumbu, kita udah lihat betapa gampangnya data yang akurat bisa disajiin buat menceritakan kebohongan. Benar. Dan seringkali kuncinya bukan di angkanya. Angkanya bisa jadi benar semua. Kuncinya ada di bingkai visual yang dipilih buat menyajikan angka-angka itu. Jadi ingatlah prinsip tinta proporsional itu. Oke? Itu alat bantu mental yang sederhana tapi kuat banget, yang bisa Anda gunakan setiap kali berhadapan dengan grafik. Jadi cukup tanyakan pada diri sendiri, apakah area yang saya lihat di grafik ini benar-benar mewakili besaran nilainya? Kalau jawabannya enggak, atau bahkan ragu-ragu, itu udah jadi lampu kuning buat lebih skeptis. Tepat sekali. Itu langkah pertama yang paling penting menuju literasi visual yang lebih baik. Oke, ini ada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Lain kali Anda melihat sebuah grafik, entah itu di berita, presentasi di kantor, atau yang paling sering di media sosial, coba berhenti sejenak. Jangan langsung terima kesimpulannya. Ajukan satu pertanyaan ini pada diri Anda. Apakah grafik ini dirancang untuk membantu saya memahami data dengan jujur, atau dirancang untuk membuat saya percaya pada cerita tertentu yang diinginkan oleh pembuatnya? Seringkali, jawabannya akan sangat mengejutkan Anda.